Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah Minggu pagi GKRI Roti Hidup. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran atau pembahasan kita di dalam Injil Yohanes. Dan saatnya kita melanjutkan di dalam pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 20. Saya beri judul Akulah Terang Dunia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Bapa. Dan saatnya kami akan bersama-sama untuk membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu dan kami mau merenungkan, kami mau mempelajari dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu dalam pikiran hati kami. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan hati, mengubahkan pikiran kami dan perilaku kami. Untuk kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, terangi dengan terang firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dan khususnya hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu saudara sekalian, mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Yesus menyatakan dirinya dengan menggunakan metafora, yaitu terang dunia. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui ada 7 great I am atau 7 perkataan agung Yesus tentang akulah. Ya. Dari pernyataan Yesus dalam Injil Yohanes dan sebelumnya kita sudah membahas akulah yang pertama, yaitu akulah roti hidup. Nah, saat ini kita akan membahas akulah yang kedua, yaitu akulah terang dunia. Nah, pernyataan Yesus terhadap dirinya sendiri itu menggunakan metafora atau kiasan. Seperti roti, seperti terang, jalan, ya, lalu pintu, dan lain sebagainya. Ya, gembala. Nah, ini gambaran-gambaran atau metafora atau kiasan yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metafora yang dipakai berkaitan dengan kebutuhan hidup atau kebutuhan mendasar manusia. Ya, seperti roti dan terang. Ini artinya semua manusia, semua orang itu butuh Yesus Kristus. Kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok manusia itu adalah sebenarnya Yesus Kristus. Karena Dia yang memberikan hidup yang kekal, memberikan keselamatan. Ketika kita membahas tentang metafora, kita harus dibatasi oleh konteks. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa metafora itu merupakan sebuah kiasan yang dipakai untuk memberi pengertian pada sesuatu pengertian yang lebih dibandingkan deskripsi-deskripsi umum. Nah, maka
perlu diperhatikan bahwa sebaik-baiknya metafora harus dibatasi dengan konteks. Contoh, nabi-nabi palsu itu disebut oleh Yesus sebagai serigala buas yang menyamar seperti domba. Nah, apakah berarti nabi-nabi palsu ini berkaki 4? Ya. Kemudian atau mungkin punya bulu seperti domba, ngural-ngural terpadat gitu ya. Besar kalau gitu kan. Punya taring gitu ya, seperti serigala. Bukan seperti itu kan maksudnya. Maka metafora nabi-nabi palsu seperti serigala buas bukan dalam arti fisik, ya, tetapi dalam arti yang lebih lagi. Nah, contoh lagi secara mudah kita misal nih ya, kita tidur bersama teman kita, nah lalu kita besoknya bilang, wah kamu itu kalau tidur seperti menggergaji ya, gitu ya. Nah, apakah artinya memang dia tidur sambil menggergaji kayu? Kan enggak begitu ya. Harus dibatasi konteks. Kalau enggak nanti kita bisa berpikiran, nggak bisa sambil menggergaji kayu, tuh tangannya berarti bergerak gini terus. Atau wah karena seharian tadi dia bikin meja, jadi gergaji kayu. Jadi kalau tidurnya tadi semalam mengigau sambil dia bercerita gitu ya, menggergaji kayu. Enggak, tidak seperti itu. Konteksnya adalah wah suaranya, jenis suaranya mengganggu sekali. Sampai saya susah tidur. Artinya apa? Artinya apa ketika kita bilang, wah kamu tidurnya kayak menggergaji. Berarti tidurnya itu ngorok gitu loh. Ngorok, keras banget. Nah, maka metafora itu harus dibatasi oleh konteks. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ini metafora. Terang dunia, bukan berarti tubuh Yesus itu bersinar terang sampai menerangi seluruh dunia, bukan hanya seluruh bumi, seluruh dunia. Berarti melebihi matahari ini Yesus. Padahal kan Yesus manusia, lahir sebagaimana mestinya manusia lahir, bukan terang dalam arti cahaya yang terang benderang menutupi bumi, bukan. Menyelimuti bumi. Bukan. Kalau seperti itu berarti matahari kan kalah. Matahari aja menyinari bumi hanya sebagian saja. Separuh bagian belakangnya itu kan gelap. Wah, enggak hebat dong matahari. Maka metafora ini harus jelas konteksnya. Ini berbicara tentang hal yang rohani. Gitu. Bukan hal yang wah berarti Tuhan Yesus itu terang benderang, wah berarti silau, orang nggak bisa lihat, nggak bisa lihat Yesus Kristus karena silau sekali. Bukan seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang makna terang dunia, di sini kita melihat di ayat bacaan kita, nats kita dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Kita melihat ada sanggahan dari orang-orang Farisi tentang pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia. Mereka menyanggah bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, bukan orang lain yang ngomong begitu, yang menyatakan itu. Maka menurut orang-orang Farisi ini sangat bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka pahami. Mereka tidak bisa menerima kesaksian Yesus seorang diri. Karena dianggap tidak sah kalau kesaksian itu hanya dinyatakan oleh satu orang. Pernyataan itu dianggap sah ketika ada orang lain, ada 2 orang minimal yang memberikan kesaksian atau pernyataan. Yohanes 8 ayat 17, Yesus pun mengatakan, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Maka dari itu ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia,
orang lain nggak ngomong begitu, nggak ada orang lain yang ngomong demikian juga, menyatakan bahwa iya Yesus adalah terang dunia, maka mereka meragukan kebenaran dari pernyataan Yesus tentang dirinya yang adalah terang dunia. Wah, benar kamu ngomong kayak gitu. Kesaksianmu salah, tidak benar. Gitu. Lalu Yesus menjawab mereka bahwa bukan hanya dirinya yang bersaksi, tetapi Bapa yang mengutusnya itu bersaksi juga tentang dia, tentang Yesus. Tapi masalahnya mereka nggak tahu. Wah, ngigau kamu. Mana Bapamu? Gitu ya. Orang-orang Farisi tidak mengenal Bapa di surga. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Maka dia tidak mengenal Bapa di surga yang sebenarnya. Bagaimana Allah Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus? Yang pertama, proklamasi Allah Bapa. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah. Ini proklamasi Bapa terhadap Yesus secara langsung kepada banyak orang. Ini peristiwa ketika Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seketika langsung ada merpati turun, ya, roh yang menyerupai merpati dalam bentuk merpati turun hingga di atas kepala Yesus, lalu ada suara dari surga. Nah, ini perkataan Bapa ini kepada semua orang yang ada di situ, yang sedang menyaksikan Yesus dibaptis, atau yang sedang akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, atau orang-orang yang hanya ingin mendengarkan khotbahnya Yohanes Pembaptis di situ. Di situ mereka mendengar dan Bapa di surga menyatakan itu kepada mereka. Bukan percakapan pribadi antara Bapa di surga dengan Yesus sang anak manusia, anak Allah. Kalau itu percakapan pribadi, maka kalimatnya bukan seperti ini, tetapi menjadi begini. Kamulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Akan menjadi seperti itu. Tetapi di sini menggunakan kata ganti orang ketiga, kepadanya lah. Berarti Bapa di sorga berbicara atau memproklamirkan Yesus sebagai anaknya kepada orang-orang banyak di situ. Maka dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini bukti pertama bahwa Bapa di surga bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana Allah Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus? Melalui karya Yesus. Bagaimana mungkin karya perbuatan Yesus itu sebagai bentuk Allah Bapa bersaksi tentang Yesus? Kita membaca dua ayat ya. Yang pertama di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi Yohanes pun selain Bapa di surga, sebetulnya Yohanes juga bersaksi tentang Kristus Yesus. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Mari kita baca bersama-sama ya kalimat berikutnya 2-3. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang dia kerjakan, dia lakukan di dunia, itu memberi kesaksian terhadap Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Bapa di surga itu mengutus aku. Jadi Bapa sendiri memberikan kesaksian melalui karya Yesus. Pekerjaan Yesus di dunia. Nah, Nikodemus menguatkan hal ini di dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, mari kita baca bersama-sama 2-3. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus
mengatakan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Luar biasa sebetulnya. Mereka pun sebagian orang tahu loh, menyadari itu. Bagaimana kok bisa tahu dan menyadari itu? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang Yesus adakan kalau Allah tidak menyertai. Berarti Bapa di surga memberikan kesaksian kepada semua orang melalui karya yang dikerjakan oleh Yesus di dunia. Meskipun Yesus memberi penjelasan bahwa yang bersaksi tentang Yesus bukan hanya dirinya sendiri, yang bersaksi tentang aku adalah terang dunia, itu bukan dirinya sendiri, melainkan juga Bapa yang mengutus Yesus itu juga bersaksi. Orang-orang Farisi ini tetap saja tidak mau menerima kebenarannya, menutup pengertiannya, menolak, mengeraskan hatinya untuk tahu akan kebenarannya sesungguhnya. Mereka malah seperti menantang Yesus dengan pertanyaan, di manakah Bapamu? Kalau engkau berbicara Bapa yang mengutusku juga memberi kesaksian, di mana Bapamu? Orang seperti inilah yang sebenarnya sedang berjalan dalam kegelapan, yang tidak mau mengikuti terang, yang tidak mau tahu terang kebenaran yang sesungguhnya. Istilah terang bukan saja dipakai dalam kekristenan. Agama-agama lain juga memiliki konsep tentang terang. Bahkan dalam dunia filsafat juga ada konsep terang. Ada filosofi Jawa gitu ya. Urip iku urup. Hidup itu yang artinya hidup harus memberi manfaat. Urup itu ya cahaya terang gitu ya, menyala gitu. Nah, dalam perkembangan filsafat dunia juga, dalam perkembangan zaman di abad 17 dan 18 itu ada, kita mengenal zaman pencerahan atau Age of Enlightenment. Nah, dicerahkan oleh apa? Ya pastilah dicerahkan oleh terang kan. Nah, maksudnya terang apa? Terang intelektual atau rasio. Itu yang banyak berbicara, yang menjadi otoritas seorang itu, intelektual mereka. Nah, tetapi terang yang dimaksud Yesus, terang yang bagaimana? Terang seperti apa? Ketika Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia, itu terang seperti apa? Mari kita baca kembali ayat bacaan kita di ayat yang ke-12. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita memperhatikan pernyataan Yesus sang terang dunia, di situ Yesus berkata, barang siapa mengikut aku. Nah, ini berarti ketika barang siapa mengikut aku, itu sama dengan mengikut terang dunia. Berarti terang di sini bukan terang seperti cahaya yang terang benderang menyelimuti semua bagian dunia ini sehingga tidak ada bagian kegelapan sama sekali. Sehingga tanpa orang itu menghampiri terang itu, orang itu sudah ada di dalam terang. Orang itu sudah kena terang itu. Nah, bukan seperti itu. Tetapi ada bagian terang yang bisa dihampiri. Artinya apa? Ada bagian gelap di mana manusia bisa ada di dalamnya. Karena terang itu bisa diikuti, bisa dihampiri.
berarti masih ada bagian gelap. Yang mana manusia bisa ada di dalamnya, di dalam kegelapan itu. Maka Yesus adalah terang dunia ini, terang yang seperti apa? Yang pertama, terang yang dinamis. Ya. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita mengingat peristiwa sejarah dalam kitab Keluaran. Bagaimana Allah yang telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api selama berjalan di padang gurun. Ketika siang hari ada tiang awan, ketika malam hari ada tiang api. Nah, terang tiang api ini menuntun bangsa Israel agar mereka tetap bisa berjalan meski dikelilingi gelapnya malam hari. Kalau di padang gurun itu kan sejauh mata memandang itu pasir, tidak ada bangunan, tidak apa. Sehingga ketika siang cerah, panas gitu ya, silau pasti. Kalau malam gelap, sejauh mata memandang ya gelap, nggak bisa lihat apa-apa, nggak tahu arahnya di mana, orang bisa tersesat. Maka tiang api ini bergerak di depan bangsa Israel menuntun jalan mereka. Dan mereka harus mengikuti kemana tiang api itu bergerak. Nah, terang ini bukan terang yang statis, tetapi terang yang dinamis, bergerak terus. Ada kalanya tiang api itu berhenti agar bangsa Israel bisa membangun kemah dan melakukan kewajibannya kepada Allah. Nah, ada kalanya juga tiang api itu naik lalu bergerak. Nah, ketika bangsa Israel melihat tiang api itu bergerak, bangsa Israel harus segera berangkat mengikuti kemana pergerakan dari tiang api itu. Nah, iman dalam kekristenan bukan iman yang statis, tetapi iman yang dinamis. Terus bergerak mengikuti pimpinan Tuhan. Bukan hanya berdiam diri, tidak ada pergerakan, tidak bertumbuh, tidak mau menjadi saksi Kristus, diam saja. Tidak mau keluar memberitakan firman, memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, tidak mau memberitakan Injil. Statis, diam saja. Bukan seperti itu. Kita iman Kristen itu adalah iman yang dinamis. Orang Kristen harus bergerak mengikuti pimpinan Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa, berjalan, orang Kristen, umat Tuhan harus mengikuti itu. Jika orang Kristen tidak mengikuti pimpinan Tuhan, maka orang itu akan masuk dalam kegelapan yang mana bisa membuat orang itu tersesat karena nggak tahu jalan yang benar mana. Gelap, ya, jalan dalam kegelapan, ya, bisa tersesat. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus bergerak dalam jalan Tuhan, meskipun dikelilingi oleh kegelapan yang siap untuk menyesatkan jalan kita. Maka kita harus terus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Bergerak dalam jalan Tuhan. Mengikuti Tuhan terus. Nempel Tuhan terus. Karena terang itu dinamis. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Ini terang yang seperti apa? Yang kedua adalah terang yang tidak diskriminatif. Saya beri gambar seperti api unggun gitu ya. Nah, ketika saya ingat waktu zaman sekolah dulu ya,
kan ada ekstra pramuka gitu ya, dan wajib untuk ikut. Nah, di pramuka itu ada namanya kemah gitu ya, perkemahan, jadi ke hutan begitu. Lalu ketika malam hari nyalakan api unggun, ya, terus orang-orang itu mengelilingi api unggun. Awalnya situasi gelap. Lalu ketika api unggun itu menyala, semua jadi terlihat. Dan terang api unggun itu tidak hanya satu sisi atau dua sisi, enggak. Tetapi semua yang mengelilingi api unggun itu terlihat semua, nampak jelas. Tidak hanya menerangi saya, sebelah saya sudah enggak kena cahayanya, bukan. Selama tidak ada yang menghalangi api unggun itu, ya cahaya terang api unggun itu akan menerangi semua yang mengelilingi, yang ada di dekatnya itu. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Prinsip terang itu pada dasarnya adalah melenyapkan kegelapan. Ketika api unggun itu dinyalakan, di mana kegelapan yang ada di depan kita? Lenyap seketika ditelan oleh terangnya api unggun itu. Jadi terang pada dasarnya melenyapkan atau menelan kegelapan. Seperti ini ya, saya rekaman di ruang ibadah. Karena ruang ibadah ini tidak dipakai, ketika saya buka itu gelap sekali. Ya, ruangan tertutup kan soalnya, gelap. Saya ketika kali masuk itu gelap. Lalu saya nyalakan lampu. Seketika lenyap itu gelap. Ditelan oleh terang. Maka kelihatanlah ada kursi, ada meja, ada komputer, ada alat musik. Tanpa terkecuali semua terlihat. Sehingga sifat terang itu tidak diskriminatif. Ketika saya nyalakan lampu terus hanya yang kelihatan hanya kursi saja. Nah. Sifat terang tidak diskriminatif. Semua yang ada dalam kegelapan itu ketika terang hadir maka akan nampak semua secara jelas tanpa terkecuali. Nah, sebelum bacaan nats kita ya, Yohanes 8 ayat 12 sampai 20, ada sebuah peristiwa, dan itu kita sudah bahas di khotbah minggu-minggu sebelumnya. Ada peristiwa yang menginterupsi Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah. Peristiwa para tokoh agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, Tuhan sang terang itu tidak hanya menyoroti dosa perempuan itu saja, tetapi juga dosa semua orang yang ada di situ. Jadi terang itu tidak diskriminatif, menyoroti dosa semua orang. Berarti terang itu menyatakan kebenaran kepada semua orang. Yesus sebagai terang dunia menyatakan kebenaran kepada semua orang. Nah, ini kontras sekali. Berbeda sekali dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seperti berjalan dalam kegelapan karena hanya bisa melihat dosa orang lain, melihat dosa perempuan itu saja tanpa mau melihat dosanya sendiri, merasa diri paling benar, tidak sadar kalau dirinya sendiri adalah orang berdosa, tidak memiliki belas kasihan kepada perempuan itu tadi, tidak mempunyai pengampunan terhadap orang lain. Nah, Tuhan Yesus tampil sebagai terang dunia itu memberi pengampunan, menyatakan belas kasihan kepada perempuan itu. Dan sebenarnya pengampunan itu juga terbuka bagi orang lain, banyak orang. Ya, termasuk bagi mereka para tokoh agama Yahudi. Tetapi para tokoh agama Yahudi memilih untuk pergi meninggalkan Yesus, sang terang dunia itu. Menolak Yesus mereka. Tuhan Yesus
Sang terang itu memberi pengampunan bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Tidak peduli siapapun itu, ya, karena terang itu tidak diskriminatif. Orang yang mau diampuni dosanya adalah orang yang mau menghampiri terang dan dinyatakan dosanya oleh terang Kristus. 1 Yohanes 17 ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Saya akan bantu bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dikatakan di situ, kita hidup di dalam terang. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam terang berarti sebelumnya sudah lebih dulu mengikut terang. Datang kepada terang. Lalu hidup di dalam terang. Nah, kemudian apa? Jika mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Nah, kita sebagai umat Tuhan memang sudah disucikan dosa, sudah disucikan dari dosa. Bukan berarti kita tidak perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini dikelilingi oleh kegelapan, di mana kegelapan itu terus berusaha mempengaruhi kita untuk kita masuk dalam kegelapan. Maka penting sekali bagi kita umat Tuhan untuk mengaku dosa. Karena bagaimanapun bisa saja kita masuk di dalam kegelapan. Jadi kita tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh dosa dunia ini. Kita masih bisa saja melakukan dosa ketika kita tidak terus menempel pada terang Kristus. Gambarnya begini Bapak Ibu. Ketika saya bawa obor gitu ya, yang saya nyalakan. Ada yang banyak yang mengikuti saya gitu ya. Saya bergerak terus maju. Ketika ada orang di belakang saya yang berhenti gitu ya. Aduh capek ikut dia terus. Tak istirahat dulu lah. Tak santai-santai dulu lah. Capek nih. Dia semakin di belakang. Maka dia kena terang ya, obor yang saya bawa enggak? Ya enggak. Dia akan ada di dalam kegelapan. Demikian prinsipnya. Kita bisa dipengaruhi oleh gelapnya dosa. Kita masih bisa, bukan serta-merta ketika kita disucikan dari dosa melalui iman kita kepada Kristus, lalu kita menjadi orang yang hebat seperti Yesus yang tidak mengenal dosa. Enggak. Kita sebagai orang Kristen masih bisa terbujuk untuk apa? Korupsi. Masih bisa terbujuk untuk apa? Melakukan perbuatan zina, berselingkuh. Pendeta masih bisa berbuat dosa. Pendeta masih bisa selingkuh. Masih bisa menipu jemaatnya. Artinya masih bisa di dalam kegelapan. Maka daripada itu kita umat Tuhan perlu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi perlu kita perhatikan dan kita pahami, ini penting sekali, bahwa Tuhan mengampuni dosa kita ketika kita mengaku dosa. Lantas jangan dengan mudah kita berbuat dosa lagi. Ya, karena kita
karena Tuhan itu mengampuni dosa, yang penting mengaku dosa. Pengakuan dosa, besoknya berbuat dosa lagi. Mengaku dosa lagi, Tuhan ampuni saya berdosa ini nih. Besok lagi melakukan lagi dosa lagi. Berulang kali seperti itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Kita digambarkan seperti keledai yang bodoh. Keledai saja yang digambarkan binatang yang bodoh tidak jatuh dalam lubang yang sama. Maka ketika kita berulang kali berbuat dosa yang sama, kita lebih bodoh dari keledai itu. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya pengampunan dosa itu bukan permisif terhadap dosa lagi, bukan. Ketika kita sudah diampuni dosanya, ya tahu dirilah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan melakukan dosa lagi, mengaku dosa lagi, diampuni, berbuat dosa. Sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan itu jijik terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita berbuat dosa. Walaupun kita orang Kristen itu bisa kok, masih bisa berbuat dosa, maka hati-hati, kita harus nempel terus kepada terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Karena terang Kristus itu terang yang tidak diskriminatif. Tuhan bisa menyoroti dosa bukan orang yang mengikut Tuhan, tetapi kita pun orang yang mengikut Tuhan pun, Tuhan bisa nyatakan dosa kita. Kita harus terus menempel pada terang itu, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir, terang yang memberi kehidupan. Dalam Yohanes 8 ayat ke-12, bagian terakhir dari ayat nas kita yang kita tadi sudah baca, di situ dikatakan ia ini menunjuk kepada orang, barang siapa yang mengikut Yesus terang dunia, ia akan mempunyai terang hidup. Nah, hidup di sini dalam bahasa aslinya itu zoe. Nah, kata zoe atau hidup ini bukan dalam arti hidup yang ini ya, saya hidup, buktinya apa? Saya bernafas, saya bergerak. Bukan hidup yang ini dalam arti ini, melainkan hidup yang memiliki makna mulia, eksistensi yang mulia. Berarti apa ini? Hidup yang kekal. Yesus terang dunia memberi hidup yang kekal bagi siapapun orang yang mengikut dia. Yang ada di dalam dia, di dalam terang itu, maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan yang hanya ada pada Kristus Yesus, Sang Terang Dunia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan kekal. Sedangkan orang yang menolak Yesus Kristus dan hidup dalam kegelapan akan menerima kematian kekal di dalam alam maut. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya, yang mengikuti Sang Terang Dunia, kita bukan saja menerima keselamatan dan jaminan hidup kekal, tetapi kita memiliki hidup yang baru, identitas yang baru sebagai apa? Sebagai anak-anak terang. Terang dunia itu memberikan hidup, bukan hanya hidup kekal tapi hidup yang baru, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, kita yang adalah anak-anak terang, hidup selayaknya ya anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9, mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya akan membahas 3 kata penting ini ya. Karena kita sebagai anak-anak terang, kita harus hidup sebagaimana mestinya sebagai anak-anak terang. Yang berbuahkan yang pertama kebaikan. Dalam bahasa aslinya adalah agatosune. Menurut William Barclay, kebaikan ini berarti kebaikan yang mengandung unsur memperbaiki dan mendisiplin. Nah, ini berarti kebaikan yang kita lakukan sebagai anak-anak terang itu tidak boleh kebaikan yang memanjakan atau kebaikan yang menjerumuskan. Ya. Jadi kita harus memiliki kebaikan yang memperbaiki dan mendisiplin orang. Sebagai contoh begini, ada orang yang datang kepada kita minta ikan gitu ya. Kita memberikan alat pancing untuk dia cari ikan. Oh, baik sekali kan kita memberikan alat pancing. Lalu lebih mendidik mana, lebih mendisiplin mana, lebih membangun mana, antara saya memberikan alat pancing dan juga ada orang datang minta ikan, kita berikan ikan. Sama-sama kebaikan itu memberi kan. Tetapi pemberian yang kedua, yaitu dengan memberikan ikan, setiap kali orang itu minta ikan, sama saja kita itu menjerumuskan orang itu dalam mentalitas pemalas, mentalitas peminta-minta. Maka kebaikan kita sebagai anak-anak terang adalah kebaikan yang mendisiplin. Oke, kamu minta ikan. Aku punya alat pancing. Nih, saya berikan ke kamu untuk kamu bisa pancing ikan. Setiap kali kamu lapar, kamu pengen ikan, kamu bisa cari itu. Karena di sungai itu ada banyak ikan. Dan saya pernah ambil ikan di situ. Saya pernah mancing ikan di situ. Saya bisa makan ikan. Makanya saya punya alat pancing itu. Nah, alat pancing ini saya berikan ke kamu untuk kamu bisa dapat ikan juga di sana dan bisa makan. Itu kita mendisiplin orang, kita membentuk orang, kita memperbaiki mentalitas orang. Itulah kebaikan yang dimaksud di sini agatosune. Kebaikan anak-anak terang adalah seperti itu. Memperbaiki cara hidup orang. Memperbaiki mentalitas orang. Lalu keadilan. Di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata dikaiosune. Nah, memang dalam bahasa aslinya itu dikaiosune itu memiliki 2 arti. Yang pertama kebenaran dan arti yang kedua itu keadilan. Nah, penggunaannya itu disesuaikan konteks. Nah, konteks di ayat ini adalah keadilan. Makanya ada kata kebenaran setelah keadilan, ada dan kebenaran, ada sendiri. Nah, di sini keadilan seperti apa yang dimaksud dikaiosune? Apakah keadilan yang kalau memberikan ke orang A 5, maka orang B 5, maka orang C 5. Adil dong, semua sama rata. Tidak. Keadilan di sini itu berarti keadilan yang memberikan haknya kepada setiap orang. Nah, hak setiap orang itu berbeda-beda kan. Contoh begini Bapak Ibu. Saya punya anak 2 gitu ya. Mungkin yang satu nanti sudah remaja gitu ya. Yang satu, yang kedua masih balita gitu. Nah, ketika di toko buku, wow, ini dia karena sudah bisa membaca, supaya imajinasinya itu terasah baik, tajam. Saya belikan novel nih. Tapi anak saya 2. Supaya adil, saya beli 2, saya kasih 1 novel
ke anak saya, yang pertama, yang remaja, yang kedua saya kasih ke anak saya yang masih balita. Apakah itu adil? Tidak. Justru itu tidak adil ketika kita menyamaratakan itu. Karena anak saya yang masih balita, jangankan baca novel, membaca kata saja belum bisa. Adil dalam arti ini di Gaiusune adalah, oke, anak saya yang pertama saya belikan novel, anak saya yang kedua saya belikan buku komik. Nah, itu masih mending karena ada gambarnya, meskipun dia belum bisa baca, dia bisa lihat gambarnya. Itu lebih bisa dipahami oleh anak yang balita dibandingkan novel untuk anak remaja. Jadi keadilan anak-anak terang itu adalah keadilan yang memberikan kepada orang, hak orang, itu sesuai dengan haknya masing-masing. Kebutuhan orang masing-masing yang berbeda-beda. Jadi bukan keadilan dalam arti sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan orang. Itulah keadilan yang harusnya dimiliki oleh anak-anak terang di Gaiusune. Nah, lalu kebenaran. Nah, kebenaran di sini menggunakan kata aletheia. Dalam bahasa aslinya itu berarti kebenaran yang sesungguhnya, tidak ada kepalsuan. Dalam kehidupan sosial ini berarti hubungan kehidupan pribadi ini berarti integritas. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan selaras, sama. Tidak ada kepalsuan di balik perkataannya karena dia melakukan itu. Apa yang dia lakukan juga nggak ada kepalsuan karena apa yang dia lakukan ya dia juga katakan gitu. Kebenaran yang sesungguhnya, tidak ada kepalsuan. Memang orang bisa saja ya berbicara tentang kejujuran walaupun sebenarnya dia suka berbohong. Bisa saja. Bisa saja juga orang berbicara tentang kerendahan hati walaupun sebenarnya dia itu suka sekali sombong. Nah, ini namanya kebenaran dalam kepalsuan. Wah, ngomong tentang kerendahan hati, wah benar nih. Tapi yang ngomong suka sekali sombong. Ngomong tentang jujur. Ya jujurnya itu benar, ngomong jujurnya itu benar. Tapi orang yang ngomong aja, dia suka berbohong. Ini kebenaran dalam kepalsuan. Itu sungguh tidak bernilai di hadapan Tuhan. Maka indah sekali ketika Tuhan berkata, akulah kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kepalsuan dalam diri Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah kebenaran, itu tidak ada kepalsuan dan sungguh-sungguh benar. Orang mungkin bisa kok ngomong, dengarkan ini ya, kebenaran apa yang aku katakan. Ya dia ngomong tentang hal-hal yang benar. Tetapi orang akan takut ketika bicara, akulah kebenaran. Tidak ada. Seringkali orang itu tidak selaras antara perbuatan dan perkataan. Berbeda dengan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan itu yang dia perbuat. Ya. Maka kebenaran anak-anak terang itu adalah hidup yang benar, yang berintegritas di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, itulah kebenaran yang harus dihidupi dan harus dilakukan oleh anak-anak terang. Hendaklah kita yang telah mengikut Tuhan Yesus, Sang Terang dunia, memiliki komitmen untuk menjadi anak-anak terang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu
yang telah mengajar kami untuk kami memiliki komitmen menjadi anak-anak terang yang mengikut Tuhan sang terang dunia, yang menghalau kegelapan dosa kami, yang memberikan kami jaminan hidup kekal, pengampunan dosa. Sebab itu kami mau berkomitmen untuk kami terus menempel kepada Engkau sang terang, supaya kami tidak hidup di dalam dosa, kami tidak jatuh di dalam dosa. Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami untuk terus setia dan taat kepada sang terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.